Selamat siang Bapak, perkenalkan nama saya Fani Zainal, NIM 19030300069, jurusan Sosiologi semester 5 kelas B, mata kuliah Gerakan Sosial. Tugas mingguan kelima dengan buku berjudul Protes dan Gerakan Sosial. Yang pertama, gerakan sosial dalam neoliberalisme akhir. Pada tahun 2013, sebagai siklus protes yang paling terlihat pada tahun 2011 tampaknya meredu. Politik kontroversial mulai muncul kembali di seluruh dunia dengan melihat protes di berbagai belahan dunia, termasuk Turki, Brazil, Venezuela, Afrika Selatan, Bosnia, Bulgaria, dan Ukraina. Volume ini akan membahas 3 debat utama yang didorong oleh protes tersebut. Efeknya dari ekonomi global neoliberal akhir pada gerakan sosial, mengembangkan dari politik kontroversial di bawah demokrasi otoriter, dan munculnya identitas kolektif baru. Dalam menganalisis protes ini, volume ini memiliki 2 tujuan. Pertama, teoritis, dan yang kedua, empiris. Pada tingkat teoritis, pengenalan volume sebagai serta masing yang akan dibahas dengan 3 debat, di mana debat pertama adalah tentang basis sosial protes, sedangkan pergerakan tahun 2011 dari Arab Spring ke Indignados dan Al-Chupi telah didefinisikan sebagai gerakan melawan penghematan oleh korban keuangan krisis. Gerakan 2013 sering disebut sebagai gerakan kelas menengah. Debat kedua membahas tentang kondisi politik untuk membangun dari protes, menentang harapan bahwa gerakan akan berkembang ketika peluang demokrasi terbuka. Volumenya menganalisis politik yang kontroversial dalam apa yang telah didefinisikan sebagai demokrasi otoriter, atau setidaknya non-liberal. Debat ketiga yang akan dibahas baik secara teoritis maupun empiris, mengacu pada munculnya identitas kolektif baru dengan berbagai cara, mengunjuk rasa pada tahun 2013 perlu menyusun kembali subjektivitas politik ketika wacana kelas tradisional dan visi ideologis kiri adalah masalah mengingat tren domestik tetapi juga transnasional. Gerakan berkontribusi pada penyebaran bahasa alternatif, menjembatani dan keprihatinan budaya. Dari sudut pandang empiris, volume menganalisis protes di daerah dunia yang jarang disanggung oleh kajian gerakan sosial, yaitu arus utama. Dengan melihat bentuk protes, framing, dan organisasi, titik penelitian pada cara di mana ide-ide menyebar dari daerah-daerah dan gelombang-gelombang protes pertama kali muncul, dan bagaimana mereka diadopsi tetapi juga disesuaikan dengan konteks baru. Yang kedua, membawa kapitalisme dan kelas kembali ke dalam analisis. Studi gerakan sosial telah dikritik karena telah sedikit memperhatikan transformasi struktural jangka panjang. Anehnya, beberapa berharga pengecualian, sekalipun perhatian terhadap dasar sosial protes telah menurun, karena klaim sosial ekonomi yang diajukan melalui protes tetapi stabil atau bahkan meningkat. Sementara Gabriel Hetland dan Jeff Godwin telah meminta perhatian pada hilangnya kapitalisme secara aneh dari studi gerakan sosial, terutama di Amerika Serikat. Tinjauan politik studi sosial tentang gerakan sosial menekankan bagaimana penyempitan fokus pada proses mobilisasi telah sejak 1980-an
mengalihkan perhatian dari hubungan antara struktural sosial dan partai politik sebagai serta identitas kolektif. Volume ini berfokus pada neoliberalisme akhir dan krisisnya dengan khususnya memperhatikan pada cara-cara di mana berbagai jenis neoliberalisme tercermin dalam gerakan protes di seluruh dunia. Yang panjang sebagai pendatang baru dalam gelombang perdebatan yang muncul pada tahun 2011. Dan yang ketiga, demokrasi tidak liberal pasca di neoliberalisme akhir. Dinamika sosial ekonomi terjalin erat dengan dinamika politik sebagai neoliberalisme. Sementara mengubahnya secara dramatis tergeser, tetapi tidak berarti memperlemah hubungan antara pasar dan negara. Neoliberalisme memiliki perkenalan perubahan mendalam dalam cara kerja demokrasinya nyata, yaitu Robert definisi demokrasi dalam cara mereka benar-benar bekerja. Namun ini tidak berarti mengurangi intervensi negara di pasar dan sipil masyarakat. Karena neoliberalisme membutuhkan negara untuk menyiapkan kondisi untuk sukses, tetapi juga untuk menyelamatkan bank di saat kritis. Neoliberalisme pada umumnya dengan visi demokrasi minimalis yang hanya dapat dipertanggungjawabkan secara elektoral dan tidak peduli dengan hak-hak warga negara. Ditandai dengan penurunan kapasitas mewakili serta dalam tanggung jawabnya terhadap warga negara. Dan yang keempat, semangat baru gerakan sosial. Gerakan sosial di masa krisis juga tidak melihat tantangan khusus yang dianggap atau diteorikan oleh studi gerakan sosial. Di neoliberal, titik kritis dan dengan perlemahan terkait bentuk-bentuk sosial tradisional, penggabungan dan legitimasi politik, gerakan sosial menghadapi tantangan membangun subjek baru, tantangan material untuk mobilisasi sumber daya yang terbatas, dan tantangan strategis mempengaruhi yang sangat tertutup sistem politik. Meskipun tidak sepenuhnya dibatasi oleh mereka, respons gerakan krisis sebenarnya terstruktur oleh sumber daya material yang ada, seperti hadir dalam jaringan gerakan, serta sumber daya simbolis seperti yang diungkapkan dalam budaya gerak. Ini menyiratkan pembatasan opsi yang tersedia serta yang ditekankan oleh konsep repertori, tetapi juga memicu proses pembelajaran dalam hal pelajaran yang datang dari masa lalu juga seperti dari luar negeri. Yang kelima, pembantaian dan buruh Marikana protes di Afrika Selatan. Telah dikemukakan bahwa pembantaian Marikana adalah pergeseran seismik. Dalam jangka pendek itu menginspirasi mobilisasi analog di berbagai sektor dan aktor. Hal ini secara mendasar telah merusak pilar syarikat dan aliansi tripartit dengan cara tragis, mengekspos tingkat kesenjangan antara pekerja, akar rumput, dan elit syarikat. Telah dikatakan dengan benar bahwa untuk pertama kalinya orang dapat mengatakan tanpa rasa berlebihan bahwa Afrika Selatan, Partai Komunis, Aliansi COSATU, sejauh itu tidak memiliki ideologi, koherensi atau signifikansi, dan memberikan sedikit kepemimpinan dan arahan politik.
Itu mungkin ada sebagian nama, tetapi tidak lagi menangkap semangat moral yang membuat jutaan orang menaruh harapan pada mereka. Singkatnya, Marikana telah mengungkapkan ketegangan yang melekat pada ANC dan pengorganisasian sekutunya dan dituangkan dari ekonomi gaya neoliberal sambil terus menghadirkan diri mereka sebagai juara keadilan sosial untuk memilih mereka. Marikana adalah konfirmasi berdarah transisi Afrika Selatan dan demokrasi partisipatif yang cacat, yang berorientasi pada tingkat tertentu redistribusi rakyat ke melubangi cangkang pasca demokrasi crop. Meskipun protes para pekerja tambang, Marikana berfungsi sebagai pengingat ketahanan orang-orang yang terpinggirkan. Dalam jangka panjang akan menjadi bodoh untuk menunjukkan bahwa mereka telah menghasilkan konfigurasi ulang yang langgang di selatan budaya politik Afrika. Seperti kutipan dari Fanon yang menunjukkan ada keniscayaan yang melelahkan untuk transisi dari otoritarisme seperti kolonial ke sistem demokrasi yang lebih terbuka. Terima kasih Bapak, mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf Bapak. Selamat pagi.